senyawa kimianya dia dihomogenkan dulu. Ya. Ya. Sistem pengolahannya kan aerob sama anaerob. Jadi kenapa ini pakai itu tadi supaya limbah anaerobnya sebelum dia naik ke sini sudah mati duluan di sini, Bu. Gitu. Jadi untuk pengolahan limbah anaerobnya tidak berat. Sehingga mungkin nanti limbah aerob. Nah, limbah aerob nanti di sini karena dia menggunakan itu blower, supply blower oksigen dari tumpahan ke sini. Seperti itu. Nah, kemarin saya udah isi air. Ini bak ekualisasi. Ini ada pompa 2, namanya pompa inlet. Pompa inlet ini berfungsi untuk menarik limbah dari apa namanya? Bak ini, bak ekualisasi ini ya ke tangki bioreaktor. Ini namanya tangki bioreaktor, Bu. Sistem kerjanya bergantian. Saya sudah setting per 1 jam sekali berdasarkan timer yang ada di panel ini. Jadi ini sudah terkonek otomatis, Ibu tidak perlu ngutak-atik lagi. Jadi ini namanya pompanya jenisnya jenis pompa celup atau submersible. Bukan seperti pompa di umum di rumah-rumah. Ya. Itu sebagai indikatornya pelampung. Jadi dia walaupun ada arus masuk, tapi ketika posisi pelampung begini, dia mati sendiri. Kalau pelampungnya naik, dia hidup, dia ngisi sendiri. Yang terpenting saklar padanya jangan dimatikan, Pak. Ini tahan panas nggak nih? Tahan, Bu. Kalau lama-lama tuh timpa kalau pecah. Istilahnya untuk standar minimal 5 tahun ini kuat. Seperti itu. Habis itu ganti lagi kalau pecah. Nanti Karena persoalannya kalau pecah nanti kan nggak terjadi proses anaerob lagi. Ya, ketika ada setelah berjalan, ini kan masih ada pemeliharaan sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Setelah habis masa pemeliharaan, ketika ada trouble, Ibu tinggal hubungi dinas PTK yang garapan ini dan nanti beliau-beliau yang menyambungkan ke perusahaan untuk penanganan berikutnya, untuk perjanjian kontrak berikutnya seperti itu. Oke, ini sudah ada 2, namanya pompa inlet, di mana pompa ini berjalan otomatis, di mana ada air dia menghisap, tidak ada air ya dia tidak menghisap, seperti itu. Untuk yang ini namanya flow meter, ini flow meter in. Jadi kadang kita perlu tahu berapa limbah yang masuk untuk diolah per harinya, gitu kan? Ini tinggal dicek di sini. Kita pakai satuan kubik. Jadi misalkan Ibu mau cek per minggu. Misalkan sekarang hari apa namanya? Hari Selasa, hari Rabu. Baru 1 meter kubik. Rabu berikutnya di sini sudah angka di misalkan 10. Berarti seminggu itu 9 kubik. Rata-rata berarti perharinya 1,5 kubik yang diolah seperti itu. Flow meter atau water meter. Water meter in untuk mengetahui jumlah limbah yang masuk, yang diolah seperti itu. Yang belakang itu flow meter outnya. Itu untuk mengetahui berapa jumlah limbah yang dibuang seperti itu. Limbah masuk. Iya. Nah, tangki ini namanya tangki bioreaktor. Ini sebagai media untuk pentreatmentan limbah. Bioreaktor? Ya, tangki bioreaktor. Tangki bioreaktor ini terdiri dari dua jenis, Pak. Untuk yang kecil ini sama yang belakang itu anaerob. Kalau yang tengah ini aerob. Di sini ada blower nanti. Ini ini aerob Ya, ini A2, yang tengah aerob. Makanya ada kipas ini ya. Ada blowernya. Ya. Seperti itu. Sampai di sini, Bu. Sebelum kita ke panel. Oke. Oke. Sekarang ke bagian sini. Ini Mas. Ini bisa tinjau nih? Bisa. Ya, Bapak Tung setan. Juga Pak. Aduh. Ini mari. Di awal saya bilang sistem pengolahan di sini menggunakan aerob dan anaerob. Untuk anaerob sudah tertutup kedap udara. Untuk aerobnya ini, Bu, suplai oksigen. Ini blower. Oh ya. Namanya blower. Ini terpasang 2 unit, tapi dia bekerja bergantian. Jadi tidak dua-duanya on. Karena kalau dua-duanya on, konsumsi listriknya lumayan. Oh ya. Gitu. Sengaja kita buat 2 supaya ada jeda istirahat. Karena setelah tebar bakteri nanti, untuk pengefisienan bakteri ini memang harus on 24 jam. Jadi kalau satu kebayang lelahnya dia gitu kan bekerja. Jadi makanya dia pakainya 2.
Saya sudah setting 1,5 jam, jadi 1,5 jam ini nyala. 1 jam setengah mati yang Dia satu hidup, dia istirahat, ini nyala seperti itu. Ini blower, ini pompa membran namanya. Yang belakang ini dosing. Ini pompa membran, masih Ya. ada filternya ya. Ya, ini pompa dosing yang belakang. Untuk yang ini sebagai pressure. Kadang kan perlu diketahui tekanan udaranya berapa MP bar. Nah, dari jarum ini. Jadi kalau misalkan supply blower ini di bawah 100, berarti dia kurang kuat dorongan oksigennya. Tapi kalau dia di atas 100, bisa dikatakan pengoperasi supply oksigennya Udah maksimal seperti itu. Ini sudah tersetting otomatis semua, nggak perlu diotak-atik lagi. Jadi Seperti dia itu. jalan sendiri nanti Ya. udah. Sekarang ke sistem kelistrikan. Listrik di sini mandiri, bukan mandiri itu dalam arti supply arus ke sini, termasuk switchnya, pengamannya, semua mandiri. Jadi ketika ada trouble di mesin, dia tidak mengganggu listrik puskesmas yang lain. Iya. Seperti itu. Jangankan listrik bangunan yang lain, misalkan blower 1 ini bermasalah, yang lain tidak terganggu, Bu, karena kita pakai pengaman. Ini semua sistemnya kita kontrol dari sini semua. Jadi kadang ada istilah orang suka takut meledak. Oh iya. Itu ya perlu kita bantah. Ini bukan bom, jadi nggak perlu takut meledak. Paling kalaupun misalkan ada trouble, strike cuma gitu doang, langsung putus listrik. Kamu mati sendiri ya. Ya. Putus kering ya, Bos? Ya, ini supply-nya kita pakai MCB masing-masing. Jadi tidak semua mesin dikontrol oleh satu MCB enggak. Jadi masing-masing alat yang sudah terpasang kita pakai MCB, pemutus dan penyambung arus. Kemudian juga kita pakai switch ini, pakai sikring. Jadi Iya. kalau ada trouble sikringin dulu yang putus. Iya. Ini timer yang saya bilang ini bergantian 1,5 jam, ini kontrolnya, Bu. Sudah saya setting semua, nggak perlu ditak-atik lagi. Kita pakai mode hold, jam, kita pakai 1,5. Ini kontaktor juga sama. Ketika ada arus masuk, dia on, dia kasih arus ke sini. Kalau misalkan ada tegangan, ini kan tegangan 220. Kalau misalkan di musim kemarau itu kan suplai listrik dari PLN kadang suka kurang. Iya. Tegangan kurang, dia nggak mau nerima, ini nggak mau ngangkat, sehingga diputus dulu oleh ini. Jadi ketika ada istilah takut meledak dan sebagainya, saya bantah, nggak bakalan seperti itu. Jadi ketika tegangannya tidak stabil, ini diputus oleh ini semua, dia nggak mau hidup seperti itu. Jadi jangan kaget ketika nanti ibu bapak onkan semua ini, tapi kok nggak mau hidup. Cek di sini jarum voltmeternya. Oh iya. Ini kan minimal di angka 200. Iya. Normal. Kalau dia misalkan di bawah 200, tegangan bunyi gitu, dia berarti tegangannya sedang bermasalah, sedang turun. Jadi jangan dipaksakan. Matikan dulu semua sampai tegangan ini di atas 200 atau minimal 200. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Ini relay juga. Jadi kalau misalkan ini kita hidupkan, kita cabut satu ini, lembakannya lah. Ini R1 itu sama dengan K1 blower. Blower ini nggak hidup kalau kita cabut. Seperti itu. Jadi kemarin saya bilang, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ketika arus, jangan yang terpenting gini. Ketika bapak ibu buka ini, jangan sampai badan begini, kan? Beginilah serong. Karena takutnya ini kulit nempel sini. Iya, kontak. Nah, kontak seperti itu. Mungkin lebih pengaman seperti Akhirnya itu. kita yang diolah. Jadi Panggang. Nah, langkah pertama untuk pengoperasian ini dalam keadaan nol semua ya, Bu ya. Bapak nanti siapa 1-2 orang boleh untuk coba menghidupkan Orang laki aja. biar paham gitu kan. Ya, kami lihat aja yang ditekan. Mula kita buka dulu ini panel. Naikkan dulu semua MCB. Oh, sini. MCB ini kita naikkan semua. Yang bau putih. Berarti kalau satu jatuh aja nggak fungsi ya? Ya berarti yang jatuh itu yang nggak fungsi. Oh gitu. Nah jangan lupa ini 220 sebagai sumber arus utama. Oh iya. K1 itu blower 1, K2 blower 2 dan seterusnya. Fan itu kita nggak pakai, DS itu dosing. Oh, dosing Ya, fan ini lampu ini. Oh bukan kipas ya? Jadi kalau kita turunkan mati dia. Oh iya. Tapi yang lain fungsi ya? Nah, Oh iya. yang terakhir ini ZTL kontrol. Jadi kalau misalkan ini udah naik tapi ini tidak dinaikkan, dia tidak mau hidup juga. Oh iya. Ya kontrol terakhir, naikkan.
Kemudian ibu lihat lampu merah ini Iya, nyala. nyala, tegangan 200. 200. Berarti ini arus masuk. Iya. Nah, kemudian setelah ini main kontrol. Ah. Main kontrol ini berfungsi untuk suplai arus ke semua ini. Oh, oh. Putar. Arus Dia utama. menyala. Kontrol. Arus mengalir ke sini semua. Iya. Kemudian untuk blower kita gunakan ada dua sistem, auto sama manual. Inlet juga sama. Inlet itu yang di bawah tadi, Bu. Iya, ha. Untuk blower kalau kita ke manual kita bisa cek satu-satu. Satu nyala. Blower dua ini. Yang manual ya? Ya. Membran ini. Sirkulasi pompa di atas di bioreaktor. Inlet bawah. Ini nggak bunyi. Enggak, dia cuma narik Iya, air narik nanti. air aja, ya. Ini juga sama. Inlet dua, karena Ya. dua ada di dalam Ya. sana ya. Nah, dosing ini bunyi ceklek ceklek, jangan aneh. Bu. Ini pompanya memang begini. Dia itu Ini dam, narik Bu. air, Oh. trek 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 ngisi air gitu. Jadi bukan pompanya yang rusak. Seperti itu. Hmm. Sekarang untuk memudahkan kinerja Bapak dan Ibu setiap hari karena dengan kesibukan aktivitas sehari-hari, untuk mesin ini tidak perlu di setiap hari on hidup mati hidup. Semuanya sudah sistem otomatis. Jadi nanti untuk harian seperti ini. Blower ke auto, inlet ke auto, sirkulasi on. Ya seperti ini setiap hari. Sampai malam ya. Ya 24 jam. Seperti ini. Cuma dengan catatan, kalau ini mau ke auto, blower 1, blower 2, inlet 1, inlet 2 harus posisi off. Oh, Karena kalau ini ke auto, ini on, timer otomatis ini nggak berfungsi. Karena Oh, ada iya. arus tersambung di sini. Seperti itu. Jadi kalau mau ke auto, semuanya dalam posisi off. Blower 1, blower Jadi 2. sirkulasi aja. Ya, cuma sirkulasi yang di-on-kan. Jadi ini auto, mati. Setiap hari seperti ini. Ya. Kan hari libur kita hari Sabtu Minggu kan nggak ada lomba, nggak ada proses kegiatan. Ya. Jadi running setiap hari seperti ini. Nggak bisa dimatikan. Sabtu Minggu misalnya. Terserah. Mau dimatikan nggak jadi masalah. Karena 2 hari. Ya, Iya. 2 hari kan nggak ada. Iya. nggak ada limbah. jalan. Jadi Karena nggak. gini, Bu, jangankan 2 hari. Sekarang gini, kita hitung berapa pasien. Di sini kan cuma rawat jalan, gitu kan. Sekarang kalau misalkan limbah kita ini yang petugas di sini hanya buang air kecil, itu nggak seberapa gitu kan. Iya, nggak ada 1 ember, Bu. Untuk pengefisienan Listrik. listrik, anggaran dan sebagainya, ya kalau bisa ini hanya mau dihidupkan sewaktu itu boleh. Oh. Yang terpenting tim ibu bisa Iya. paham cara Iya. mengaktifkannya kan seperti Iya. itu. Cuma Saat kendala air limbahnya ada aja gitu. udah penuh, tinggal di-on-kan. Karena kalau enggak kan gini pun yang imlet tuh kan enggak maksimal lagi Iya, juga. betul. Sementara blower harus on terus, Iya. gitu kan. Jadi kembali, jadi kalau untuk masalah pengoperasian, gimana baiknya terserah berdasarkan kesepakatan bersama antara ibu dengan Bukapus, gitu kan. Misalkan, karena gini, konsumsi listrik ini berdasarkan informasi yang sudah terpasang dalam sebulan itu nggak kurang dari 1 juta. Itulah. Itu kalau on terus. Minimal kita kan seminggu Jam. sekali bisa kita hidupin, Nah. udah ketampung semua limbah. Baru kita hidupin misalnya hari apa, Jumat, atau hari Sabtu. Senin atau Jumat lah, kan? Senin atau Jumat lah, Senin lah. Hmm. Kita saat hidupkan. Jadi kan semua maksimal Tinggal ternyata dilihat saja limbahnya. limbahnya dulu, Bu. Kalau limbahnya memang nggak ada, ngapain Iya. dihidupkan kan Iya. begitu. Termasuk nanti dari bagian ibu sanitarian kan mengajukan anggaran untuk pembayaran listrik Iya. per tahunnya sekian gitu kan. Karena kalau Seperti itu. diaktifkan 24 jam sedangkan limbah nggak ada, mau ditarik apa? Ya ada malah apa anginnya. gitu, malah apa kan gitu. Hmm. Nah, untuk Pemrosesan. pentreatmentnya ya media treatmentnya ini bakteri, ini klorin tablet. Oh, kalau misalnya. Jadi kalau ini untuk mentreatment pH, BOD, COD. Kalau ini untuk klornya. Jadi kalau misalkan ini hanya ini yang ditanam, mungkin pH, BOD, COD bagus hasil indikatornya. Tapi klornya masih tinggi karena ini nggak di treatment, nggak ditanam seperti itu. Tapi kalau dua-duanya memungkinkan pH, BOD, COD sama klornya sesuai dengan standar mutu batas ambang minimal Iya. dari Kementerian Lingkungan Hidup seperti itu. Nanti cara tebarnya saya ajarkan.
berapa takarannya nanti saya jelaskan. Yang kita jelaskan dulu di sini, Pak. Iya, Di bagian ini ya, gitu seperti itu. Sekarang sampai di sini cara pengoperasian paham Pak, Bu? Berarti ini aja satu yang kita hidupin ya. Ini sama ini blower satu. Ya, Sama ini imlek. ini ke manual, auto, Ya, ini on control, auto, sirkulasi gas. Hanya itu. Ingat kandungannya. Ya. Jadi selektor switch ini ke auto, sirkulasi on. Udah. Di tengah perjalanan, ketika ini sudah beroperasi, tiba-tiba terdengar bunyi alarm tet. Itu berarti menandakan adanya sesuatu yang trouble. Trouble biasanya disebabkan oleh, saya bilang tadi, tegangan yang turun. Ketika misalkan sudah di-on-kan, ada terdengar bunyi alarm tet begitu, itu dipastikan ada sesuatu yang trouble. Di mana yang trouble-nya? Cari tahu di lampu yang kuning ini. Oh iya. Tuh. Misalkan terdengar bunyi alarm tet gitu kan. Yang menyala ini. Caranya ketika mesin dalam hidup ada alarm tet, ibu lihat, misalkan ini kuning, langsung stop gini. Emergency ya. Emergency stop. Ya, ya. Yang nyala kan tadi yang ini. Iya. Nah, ibu buka ini, bapak buka. Ini Ya. blower 2. Blower dulu. Nah, berarti kita lihat blower 2. Perhatikan di sini. Ini hitam karena dia tidak trouble. Oh. Tapi kalau lampu kuning yang menyala, ini bukan berwarna hitam. Di sini ada huruf T. Warnanya warna hitam dengan background putih. T itu sebagai indikator trouble. Trouble. Seperti itu. Caranya setelah dimatikan seperti ini, tekan ini, tekan juga, lalu tekan tombol biru ini, di reset sampai kembali seperti ini, track seperti ini kembali. Itu tekan sekali aja, Pak. Kalau belum bisa, berulang-ulang, Pak. Berulang. Enggak masalah, enggak Pakai perlu reset, dipendam, ya? Pak. Hah? Enggak perlu dipendam maksudnya. Sampai keluar Sampai yang kembali normal. seperti ini. Oh iya. Kembali seperti ini. Kalau emang Kalau terus berulang-ulang dia nggak mau, berarti ini masih panas. Biarkan dulu 10 menit. oh iya. Nah, setelah 10 menit coba lagi sampai kembali seperti ini. One. Ya. Yang nggak dipendam, ya kan? Ya. Enggak masalah. Ditekan aja. Ditekan. Tekan aja, tekan aja. Ditekan gini aja. Ya. Ah, Kalau Bang Adi dipendam. ya. Ya. Tadi kan ini mati. Ya. Jadi setelah kembali normal seperti ini, Tekan lagi ini emergency ya. putar Bu. Oh, putar. Putar searah jarum jam, sampai mentok, kemudian lepaskan. Jadi karena trouble misalkan ada bunyi alarm, ini nyala semua, berarti ini harus dicek semua, di reset semua ininya. Oh, Ya. jadi install ulang. Iya, misalnya. Berarti kemungkinan besar panas dia. Tegangan turun Pak. Oh, tegangan turun. Tegangan turun. Jadi kalau tegangan turun ini nggak ngangkat. Iya. Kalau dayanya mungkin masuk, Iya. cuma tegangannya, Iya. gitu kan, tegangannya Itu- yang nggak stabil. Itu kemungkinan terbesarnya. Ya, Ya. biasanya begitu dari tegangan. Iya. Kebetulan saya jujur aja untuk blower yang ini bisa dikatakan bagus. Ibu bisa lihat di press ini. Masih 100. Di tempat lain, casingnya bukan seperti ini, lebih warna hijau daun, pressnya di bawah 100. Artinya kualitas blowernya jelek. Kalau yang ini saya bilang Berarti nggak ngangkat ya? nggak tekanannya kurang. Tekanannya kurang. Tekanannya kurang. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada dua yang nyala, blower 1 sama sirkulasi, berarti yang dicek Yang blower dicek yang 1 itu aja, sama sama sirkulasi. sirkulasi. Ininya dicek seperti itu. Kalau sudah putar kembali, dah biarkan lagi seperti ini setiap hari. Berarti gini kan, Wah, ini kan air misalnya kita hidupin seminggu sekali, ya kan hidup nih semua, udah proses dia menyerap naik sampai ke tangki ini, ya. Tangki. Jadi sampai habis keluar itu sudah proses keluar sampai ke bak penampungan itu nanti baru kita matikan. Enggak, kalau misalkan Karena kan kita nggak mau hidupin sampai 20 jam, proses selesai pengolahan nanti bisa kita matikan ini. bisa. Ah, ah. Misalkan pagi kita hidupkan, sore nih mau pulang matikan kembali nggak jadi masalah. Oh iya. Cuma pasti ada yang dikorbankan kalau sistem seperti itu. Logikanya ini kalau sudah dihidupkan, kalau sudah keluar bakteri harus on 24 jam. Itu logika yang baik. Yang bagusnya seperti itu. Cuma karena kan kita perbandingkan dengan
adanya limbah yang sedikit, Ya. kemudian juga operasional pembayarannya juga kita perlu pikirkan. Jadi kita sistem hidup mati, ada yang jadi korban bakteri. Bakteri pengurainya itu kalau misalkan mesin ini mati dalam keadaan lebih dari 6 jam, bakteri mati. Karena dia supply Semua oksigennya tidak ada. Nah, Betul. itu yang Nah, kalau dia misalkan dalam masa on, mati listrik cuma 1 jam, 2 jam, bakteri masih hidup, di-on-kan lagi juga nggak jadi masalah. Tapi kalau mesin ini mati lebih dari 6 jam, berarti harus sebar ulang bakteri. Seperti itu. Nah, sekarang yang disediakan oleh mesin ini untuk saat ini bakteri cuma 2 kilo. Kalau habis bagaimana? Kan pertanyaan begitu. Ibu tinggal cari di toko kimia, bisa di bandar ataupun juga sekarang sistem online banyak di Shopee. Jenis bakterinya aerob. Kalau namanya apa sih sembarang, Bu. Jenis bakterinya aerob, bisa cair, bisa juga serbuk. Kebetulan yang disediakan ini serbuk. Cair pun nggak jadi masalah. Fungsinya sama, cuma mungkin dari segi penebaran yang berbeda. Kalau serbuk ini harus dituang dalam air, kita aduk baru tuang. Kalau cair nggak perlu dicampur dengan air, langsung tuang saja ke sana. Fungsinya sama. Kalau ibu kesulitan misalkan untuk mendapatkan bakteri, kontak saya, nanti saya kirim. Cuma kebetulan kalau kita kan kayak gini, Mas. Kita ada kan penuh udah tarik lah, karena kita perjanjian, maksudnya kita mau coba seminggu sekali kita. ya, Maksudnya sampai proses olahan selesai, sampai airnya sesuai dengan pH lingkungan bisa kita buang. Maksudnya otomatis kan nanti kan seminggu lagi baru, otomatis kan bakterinya memang habis, Ya. mati kan. ya, Nanti seminggu lagi baru kita tebar lagi Ya. proses pengolahan. ya. Maksudnya proses pengolahan itu sampai terjadinya pH normal itu air di masa dibuang kira-kira berapa jam? Apakah memang harus 24 jam? 24 jam, Bu, kalau sudah tebar bakteri. Oh, Cuma kan untuk menentukan pH, BOD, COD bagus itu kita nggak bisa dari kasat mata. iya, Harus kita ada memang harus sampel- pakai ini ada sampel lab, sampel. gitu. Sanitarian kit. Kita pakai kalau dulu bisa dipakai kertas lakmus atau bisa juga Ya, dengan betul. pakai itu Ah, ada betul. juga kan. Cuman gini maksudnya gini, berarti kan yang jadi masalah korban bakteri itu bakterinya mati, tapi kalau 24 jam mungkin hemat bakterinya, Ya. jadi nggak selalu harus kita tebar. Dan itu, cuma kalau dibandingkan dengan hemat listrik, mana lebih untungnya? Jauh, Bu. Lebih untung listrik kan? Iya, Nah, betul. karena bakteri mungkin per kilo berapa? Ini Kalau bakteri ini per kilo di kisaran 300. Kalau listrik kan per bulan sampai 700 sampai 1 juta. Jauh lah perbandingannya. nanti saya coba gini, kalau di sini mungkin nggak ada yang untuk pemeriksaan pH meter, saya kebetulan di AKL. Nanti kan Yang gini, Bu. ngajar bisa Ah. bisa dipakai itu nanti ada apa namanya? Kami di sana kan ada pemeriksaan pH. Terus juga begini, untuk masalah nanti uji emisi, Heeh. itu orang dinas ini ada perawatan 6 bulan. Dalam proses perawatan itu termasuk untuk ambil uji emisi. Nanti mungkin orang dinas dengan perwakilan perusahaan ini datang ke sini. Setelah proses pengolahan berjalan, ambil sampelnya bawa ke lab. Terus di perusahaan ini ada nggak jual yang langsung di lapangan untuk pemeriksaan pH-nya? Enggak. Padahal yang di lapangan itu lebih mudah. Contoh kayak kami di sana kan ada yang kotak kecil itu, jadi di situ kan ada nomor-nomornya. Kita ambil langsung kita samakan pewarnaannya, Iya. kita pakai penyorek, pakai BTB, BTB dulu gitu kan. Jadi kita di lapangan bisa karena kotak cuma segini kecil. Betul. Saya Untuk juga pernah klorinnya lihat juga sih, kayak gitu. Iya, untuk klornya juga. Maksudnya Kan. kalau ada disediakan, maksudnya ada dijual belikan kita bisa. Saya minta sama kepala ini untuk beli gitu Nah, sekalian. kebetulan nggak ada, Bu. Ya tinggal Ibu anggarkan nanti. Jangan ke Ibu kampus ya gitu. Enggak, maksudnya pesannya di mana? Kalau ini kan sekaligus gitu, Iya. jangan Nah, nanti. kalau itu saya kurang tahu juga. Cuma kalau yang biasanya itu dalam masa pemeliharaan saja untuk uji emisi. Jadi nanti pembiayaan uji lab dan sebagainya itu. Karena ada yang bentuk senter juga lagi. Ada center, ada pengapian gitu kan. Kalau yang bentuk senter pemanasan kan gitu mudah, tinggal di ini kan Iya. aja kan kebaca Sistem dia. timbang gitu kan. Ada yang macam kayak gitu. Seperti itu, Bu. Bapak boleh siapa yang mau nyoba? Oh, biar aja orang laki. Cik, tes. Yang orang lima ini perumahan nih. Coba, Ibaratnya enggak